Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu hebat di sini. Perkenalkan, nama saya Rizka Puspita, asal sekolah dari SMP Negeri 4 Cikarang Utara. 1 jam ibu ke sini. Ya. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa bertemu dengan ibu semua dalam kolaborasi ya, berbagi pendatik level 4. Alhamdulillah tahun ini saya untuk pertama kalinya mengikuti pendatik dan masuk menjadi 30 sahabat teknologi, yang mana tugas saya itu harus berbagi. Walaupun saya tahu ibu-ibu di sini mungkin juga sudah mengenal gitu ya tentang krisis, tapi tidak mengapa kita sharing aja di sini Bapak Ibu, bukan untuk menggurui ya Bapak Ibu. Oke, kita langsung saja ke materi. Materi yang akan saya sampaikan melanjutkan dari Bu Widya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah selesai membuat soalnya dengan tadi beragam jenis soal, nah Bapak Ibu bisa membagikan soal tersebut kepada peserta didik dengan 2 mode. Ya, salah satunya adalah dengan mode klasik, yang kedua adalah mode penguasaan. Apa itu mode klasik? Mode klasik adalah sebuah mode di mana setiap peserta itu mengikuti kuis secara mandiri melalui perangkatnya masing-masing, dan peserta juga bisa menjawab dengan pertanyaan tersebut dengan kecepatannya yang berbeda sesuai dengan kemampuan dan pemahaman dari peserta didik itu sendiri. Nah, keuntungan dari mode klasik ini yaitu peserta didik itu bisa lebih fokus pada kuis mereka sendiri. Yang kedua, waktu pengerjaannya juga bisa bervariasi. Ada yang misalkan lebih cepat, ada yang sedang, gitu kan, ada yang butuh waktu lama untuk mengerjakan. Itu untuk mode klasik. Yang kedua, ada mode penguasaan. Ini adalah sebuah mode permainan baru yang menarik, di mana peserta itu berlomba untuk mencapai puncak, ya, sambil mencapai penguasaan. Nah, mode penguasaan ini berfokus pada memastikan bahwa peserta didik itu mampu memahami gitu ya, setiap konsep yang kita berikan. Jadi sebelum kalau dalam mode penguasaan itu mereka tidak bisa lanjut ke level selanjutnya kalau misalkan belum memahami gitu. Jadi ada level-levelnya yang dibuat bertingkat seperti itu. Jadi kalau sudah naik lolos, naik lagi kan sampai ke puncak, itu mode penguasaan. Nah, keuntungannya kalau untuk mode penguasaan ini dapat membantu peserta didik itu benar-benar memahami dulu materinya. Jadi belum bisa lanjut, harus paham dulu materi yang sebelumnya, baru dilanjutkan dengan soal ke level yang selanjutnya. Kemudian mode penguasaan ini juga cocok untuk dijadikan sebagai evaluasi mendalam. Biasanya dilakukan sebagai asesmen sumatif juga cocok gitu ya. Nah, ini perbandingannya, bedanya apa sih mode klasik dengan mode penguasaan? Itu bisa dilihat dari 3 aspek. Yang pertama dari aspek kecepatan. Kalau mode klasik itu kecepatan siswa untuk mengerjakan kuis atau mengerjakan latihannya itu bervariasi, ya. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang sedang. Tapi kalau untuk mode penguasaan, kecepatannya itu tergantung dari penguasaan materi setiap peserta didik itu sendiri. Kemudian dilihat dari tujuannya. Kalau mode klasik itu untuk mengetahui kecepatan daya tangkap gitu ya. Kalau untuk mode penguasaan itu untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dari peserta didik. Jadi kalau berbicara mode klasik itu siapa cepat dia dapat. Jadi kecepatannya yang dilihat. Kemudian kalau dilihat dari fleksibilitasnya, mode klasik ini sangat fleksibel gitu ya, tinggi fleksibelnya. Kemudian kalau penguasaan itu lebih terstruktur, karena dia kan tadi ada level 1, level 2, level selanjutnya. Jadi dia terstruktur. Kalau misalkan belum paham materi A, dia belum bisa lanjut ke materi B seperti itu. Nah, ini untuk penggunaannya, kapan kita bisa menggunakan mode klasik, kapan kita bisa menggunakan mode penguasaan. Nah, ini bisa dilihat. Kalau mode klasik itu cocoknya untuk sesi permainan cepat. Jadi misalkan di tengah pembelajaran nih, kita sudah menyampaikan materi, nah bisa menggunakan mode klasik karena waktu yang dibutuhkannya itu relatif lebih cepat gitu. Kemudian kalau mode klasik juga digunakan ketika ingin kita itu menguji daya tangkap secara umum dari peserta didik. Jadi kalau misalkan mau yang cepat, mau melihat sejauh mana kecepatan dari peserta didik memahami materi, kita ambilnya yang mode klasik. Nah, kalau mode penguasaan digunakan saat kapan? Mode penguasaan itu cocoknya digunakan ketika
evaluasi akhir. Ya. Jadi ketika pembelajaran sudah selesai, bisa menggunakan mode penguasaan. Kemudian mode penguasaan juga bisa dilakukan ketika untuk memastikan apakah peserta didik itu benar-benar sudah menguasai materi atau belum. Jadi tergantung kebutuhan ya Bapak Ibu, mana yang lebih baik, mode klasik atau mode penguasaan. Jadi keduanya baik, keduanya interaktif, gitu ya, keduanya menyenangkan. Tetapi kembali lagi pada tujuan Bapak Ibu melaksanakan asesmen tersebut. Kalau misalkan tujuannya untuk mengetahui kecepatan daya tangkap, berarti itu ambilnya mode klasik. Kalau misalkan untuk mengetahui pemahaman dari peserta didik, itu menggunakan mode penguasaan seperti itu. Jadi bedanya soalnya sama. Bisa suatu hari misalkan ibu udah membuat soal, mau dibuat mode klasik bisa, mau dibuat mode penguasaan juga bisa. Jadi disesuaikan aja dengan kondisi di kelas Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya menggunakan mode klasik maupun mode penguasaan ini? Jadi bisa dilihat di sana ditampilkan dari soal yang sudah Bapak Ibu buat tadi ya, sudah dijelaskan oleh Bu Dia, bisa dengan A, bisa mengetik soal dari awal, pokoknya udah terbuat, udah tersimpan soalnya. Klik mulai sekarang, kemudian nanti akan muncul di sini pilihannya mau mode klasik atau mode penguasaan gitu. Jadi tinggal Ibu pilih. Jadi dengan soal yang sama bisa menggunakan mode yang berbeda. Gitu. Nah, kali ini minggu ini mau pakai mode klasik bisa, mode penguasaan minggu depannya bisa. Jadi bukan satu mode itu kita bikin soal yang baru, bikin lagi soal yang baru, tidak. Jadi satu soal bisa digunakan beberapa mode. Kemudian kalau sudah diklik mode klasik di sini silakan sesuaikan, misalkan mau skornya, kecepatannya itu diatur aja sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kemudian baru klik mulai. Nanti akan muncul seperti ini ketika soalnya sudah siap dan dibagikan kepada peserta didik. Jadi bisa memberikan kodenya atau dengan memberikan linknya gitu ya, kepada peserta didik. Atau misalkan Bapak Ibu kan ini udah muncul tuh ada barcode. Nah nanti siswa atau siswa itu maju ke depan untuk men-scan barcode yang ada di depan gitu. Bisa seperti itu. Lanjut. Nah ini mode penguasaan sama saja ya. Pada intinya soal yang sudah Bapak Ibu buat tinggal klik mulai sekarang, kemudian pilih yang sebelah kanannya ada mode penguasaan. Jadi satu soal bisa beberapa mode. Lanjut. Nah ketika diklik mode penguasaan sama, Bapak Ibu juga silakan diatur sedemikian rupa, misalkan berapa nilai minimalnya ya, KKM-nya gitu kan, untuk supaya peserta didik itu bisa lanjut ke level selanjutnya. Kemudian kalau udah diatur tentang bagaimana pemberian soalnya, diklik mulai. Dan nanti akan muncul lagi seperti ini hasilnya gitu ya. Jadi linknya tinggal dibagikan atau peserta didik itu bisa mengetik kodenya atau dengan men-scan barcode. Nah itu saja mungkin untuk pemaparan dari saya terkait bagaimana penyampaian kuisis atau soal atau asesmen yang sudah Bapak Ibu buat kepada peserta didik. Ada dua mode, yang pertama ada mode pasif, yang kedua ada mode penguasaan ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.